Ah. Ah. Kenapa Pak? Nak beli kembang? Pade, nak beli kembang Pade? Ini, beli ni Pade. Ajalah, aku tungguin kau beli kembang. Sini Pade. Kau jangan melawan arus ya. Iya, kau tu melawan arus. Ada kalau nak. Videonya ya. Iya, ada videonya kau di sini nah. Ya, masih kau ngeyel kau ini. Aku tungguin apa apa. Biar Pade ni beli kembang. Rezeki dia yo. Pilihlah Pade. Kasih yang paling mahal Pade. Nah, tungguin ya. Ah, belinya jangan melawan arus lagi kau habis ini ya. Ya, jalan. Dah, putar balik kau, jangan melawan arus. Ya sudah aja lah. Bumi banyak yang ngerti sudah. Tak perlu kau banyak alasan lagi aja lah. Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Sinta dan hari ini saya sedang bersama dengan Brigadir Polisi Robi Malianzani. Ya, benar. Baik, jadi Tribuners, beliau ini adalah sosok polisi anggota Polrestabes Palembang yang viral karena beberapa waktu belakangan ini sering mengupload tentang apa kegiatan dari melawan arus, tidak menggunakan helm, sama merokok di jalan. Dan yang unik dari postingan beliau ini adalah justru reaksi spontan dari para pengendara karena kebanyakan pengendara itu ada yang berpura-pura apa Bang? Berpura-pura beli kembang, terus masuk ruko, ada juga yang lari biar cari alasan untuk makan. Dan hari ini jadi kita akan wawancara langsung Bang Robi ya Bang ya terkait dengan itu dan semoga wawancara kami ini juga bisa menjadi penambah edukasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan raya. Bang, dari ini aku mau mulai dari soal awal mula dulu. Membuat konten bagi apa penindakan untuk pelanggar lalu lintas. Ya, benar. Sebenarnya itu adalah panggilan hati kami sebagai anggota lalu lintas di jalan. Banyaknya pelanggar yang melawan arus, tidak menggunakan helm maupun merokok di sambil berkendara. Jadi itu terbentuk hati saya membuat konten tersebut agar masyarakat lebih sadar lagi. Itu sebenarnya tujuan awalnya. Jadi tujuannya supaya masyarakat tahu bahwa memang melanggar arus, terus juga tidak menggunakan helm. Banyak pelanggaran lainnya, ya benar. Sejauh ini Bang, yang menurut Abang pelanggar yang cukup berkesan gitu, kilahnya. Kan karena ada yang pura-pura beli tanaman, ada yang apa yang mogok, pura-pura mogok Bang? Iya, pura-pura Pura-pura apa yang mogok. paling lucu menurut Abang? Ya sebenarnya yang paling lucu sebenarnya ibu ras terkuat di bumi. Menghadapi ibu-ibu di jalan itu sangat luar biasa. Kita suruh putar balik, malahan kita yang kena marah. Nah, itu banyak sekali. Iya, banyak sekali. Malahan ada yang beli kembang kemarin ya, ada yang beli ruko, alasan mau beli alat bangunan, banyak juga. Kemudian 10 menit nggak pergi-pergi. Nggak pergi-pergi. Jadi kita tungguin sampai mereka bosen, jadi kita datangi. Sejauh ini Bang, bagaimana reaksi dari masyarakat terkait dengan konten yang Abang buat? Apalagi kan kalau misalnya kita lihat di postingan Abang itu kan wajah mereka tidak di-blur. Iya, betul. Apakah mungkin ada yang komplain melalui DM, Pak, kenapa rayaku tidak di-blur? Sudah seperti itu atau seperti apa? Ya, alhamdulillah selama ini untuk kesan dari masyarakat sangat mendukung. Apalagi yang masyarakat yang sudah taat pasti sangat mendukung. Nah, untuk yang masalah yang itu, yang masalah dia blur segala macam, itu nggak ada yang DM sebenarnya, Pak. Tapi ada yang DM sementara yang kembang. Pak, itu bapak saya yang beli kembang tersebut. Oh, gimana nasib kembangnya? Saya tanya. Ya saya bingung kata adanya, katanya, Pak, kenapa bapak saya bawa kembang? Terus kata saya, sini, saya buang aja, dibuangnya ke kota sampah, di DM oleh adanya sambil ketawa. Tapi dia nggak komplain gitu? Iya, nggak komplain, sambil ketawa dia. Gitu. Nah, sudah berapa lama jadi Polantas Bang? Sudah hampir 12 tahun, sudah lebih. Ya. Itu banyak pengalaman yang sudah ada gitu ya. Selain penindakan pelanggar lalu lintas, ada nggak pengalaman-pengalaman lain yang Abang rasakan misalnya ngebantu penangkapan narkoba atau seperti apa? Ya, alhamdulillah selama ini sudah berhasil ada 3 kali penghargaan cukup besar. Pertama itu kasus narkoba? Betul. Oh, ya. Narkoba. Sementara kemarin di petugas di Polres Palawang itu berhasil menangkap kasus narkoba di fungsi lalu lintas. Itu seberat 16 kilo. Nah, itu Abang juga terlibat? Iya, betul. Betul. Pas lagi kita pengaturan di jalan. Iya. Nah, Kok bisa terungkap itu? Karena pertama awal mula itu ada mobil maju tersebut. Nah, setelah mobil maju saya berhenti tidak mau. Maju lagi di belakang tersebut ada mobil lagi, mobil Avanza. Mobil Avanza itu saya berhentikan. Saya tanya, "Kenapa
kecepatannya terlalu tinggi. Enggak Pak, dia sendirian. Enggak Pak, saya mau buru-buru aja. Tapi di situ saya melihat ada minuman keras di sampingnya sama kacang. Berarti ada orang banyak di seputar mobil itu. Terus saya tanya, kemana SIM SNK-nya? Ada nggak? Bisa tunjukin. Ditunjukinlah SIM SNK-nya. Saya lihat lagi ke belakang, rupanya ada terpal yang ditutup di belakang bagasi. Mencurigakan Ya, itu, mencurigakan, kemudian dibongkar. Tetap nggak mau. Nah, setelah dia melihat saya itu agak gemeteran. Jadi saya sangat curiga, dibukalah ke bagasi mobil belakang, rupanya 16 kilo. Itu Ya, yang di Palawang. itu yang Polres Palawang. Terus baru-baru ini di Nilakandi. Ya. Nilakandi, tepatnya di Keramasan, itu berhasil mengungkap sabu lagi di fungsi lalu lintas lagi. Itu seberat 2 kilo sama ekstasi sekitar 3.000-an lebih. Iya, itu alhamdulillah. Itu juga sama, Mbak. Itu karena melanggar peraturan lalu lintas. Awal mulanya tidak menggunakan sabuk selamatan. Nah, jadi karena kita curiga, dia langsung terobos lampu merah, kita kejar di seputaran terminal Keramasan begitu. Akhirnya dia agak bersikeras melawan, kita buka di sekitar terminal, kita hadang pakai mobil, rupanya ada sabu lagi di dalam tas. Gitu. Jadi pengendara yang ngebut di jalan juga bisa menimbulkan kecurigaan bagi petugas. Betul, yang betul justru sekali. bisa membuka tabir tindak kejahatan. Betul sekali. Yang diselubungi gitu. Betul. Oke. Ya, yang terakhir itu yang kasus yang lumayan cukup besar, itu terjadi pas setelah dari 2 kilo itu, sekitar 1 bulan. Dari kejadian tersebut, kita mendapatkan orang membawa benur udang yang terlindungi, ya di seputaran di Keramasan yang dari arah Lampung mengarah ke kota Jambi. Itu pada saat saya lagi patroli, melihat kendaraan tersebut berdampingan dengan saya karena dia takut, curiga, akhirnya dia refleks ke zigzag kiri kanan, menimbulkan kecurigaan. Jadi saya berhentikan, dia tidak mau berhenti, saya tetap kasih dia jalan di depan, saya berhenti di depan, akhirnya dia berhenti dengan melawan. Dengan alasan kenapa Bapak mementingkan saya. Tapi saya bilang kepada supir tersebut, kenapa Bapak melakukan zigzag? Dia tetap bersikeras mau melawan alasan. Tapi saya buka pintunya, rupanya ada 11 kotak besar di mobil Avanza. 11 kotak besar yang berisi benur senilai 189 miliar itu. Itu alhamdulillah dibawa ke kantor berhasil dilakukan. Terungkap luar biasa. Iya, itu. Berarti dapat apresiasi, Bang. Alhamdulillah. Apa Bang apresiasi? Alhamdulillah dari pimpinan dapat penghargaan dari Penmas dari Kapolda. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Iya. Baik. Jadi kembali lagi ini Bang ke soal pengendara ya. Iya. Menurut Bang Robi sendiri karakteristik dari pengendara jalan raya di Kota Palembang itu seperti apa? Sebenarnya untuk masyarakat yang khususnya di Palembang itu sudah banyak yang taat, tapi juga tidak sedikit pun yang melanggar. Ya, sebagian besar alhamdulillah untuk Kota Palembang tertib. Karakternya banyak-banyak sih, Mbak. Ada juga yang melawan di saat kita stopin, ada juga yang ketawa-ketawa, ada juga yang sibuk telepon sana telepon sini. Begitu banyak karakternya. Lucu-lucu di Kota Palembang. Tapi yang paling banyak pelanggaran itu apa nih? Yang paling banyak pelanggaran di Palembang ini ialah melawan arus. Ya, paling banyak sekali Terutama melawan arus. di mana? Terutama di titik pertama di Soekarno-Hatta. Ya. Itu di Soekarno-Hatta itu tepatnya di mengarah Tanjung Barangan. Nah, itu terdapat banyak sekali. Hampir setiap hari. Dari pagi sampai malam. Terus dari arah Sekojo itu juga di arah Pusri. Celentang. Ya, Celentang mengarah ke Sekojo Pusri itu banyak juga. Dari PDAM itu banyak. Banyak juga sih, Mbak. Di Pelaju, di Kertapati. Tapi kita tetap berusaha edukasi. Kita kasih pengertian bahwa melawan arus itu sangat berbahaya. Ya, itu kita buat edukasi. Menurut Abang, dengan adanya konten yang Abang merekam pelanggar arus lalu lintas dan tidak pakai helm dan lain sebagainya, itu apakah bisa memberi efek jerah kepada masyarakat yang melanggar itu, Bang? Ya, alhamdulillah selama ini akhirnya setelah kita buat edukasi keselamatan, banyak sekali pengguna jalan sudah mulai tertib, sudah takut akan viral, sudah takut juga melawan arus, nanti ketemu, begitu. Jadi alhamdulillah sudah banyak efeknya, Pak. Alhamdulillah, sebagian masih ya tidak tutup kemungkinan masyarakat juga masih ada yang melanggar, tapi alhamdulillah dampak setidaknya mengurangi. Iya, betul, setidaknya mengurangi dari pelanggaran lalu lintas. Sebagai edukasi juga ke masyarakat untuk bagi yang melanggar arus gitu.
sanksi yang sebenarnya itu seperti apa, Bang? Termasuk juga misalnya menggunakan helm, dan juga masyarakat juga harus tahu bahwa berkendara sambil merokok juga tidak diperbolehkan seperti itu. Ya, Itu betul. sanksinya kalau misalnya diterapkan itu seperti apa, Bang? Kalau sanksi, kalau kita bicara sanksi sebenarnya kembali lagi ke kita masing-masing. Kalau sanksi, kalau menurut saya pertama itu pasti saya kasih edukasi sebentar. Ya. Edukasi, terus kalau dia terjadi kedua kali mengulanginya, akan saya tindak berupa tilang. Itu sanksi. Ya, kita akan tilang. Bahkan kendaraannya kita sita. Ancaman dendanya berapa itu, Bang? Kalau melawan arus itu sesuai dengan pasalnya itu 287 ayat 1 maupun ayat 2 itu sekitar 750.000. Tidak pakai helm dan merokok itu? Kalau dia tidak memakai helm itu pasalnya 291 ayat 1 maupun ayat 2 itu sekitar 250. Ya, itu pelanggarannya. Itu cukup berat. Karena itulah kita buat edukasi ini, karena kita juga kasih imbauan kalau kena tilang itu kasihan dengan mereka. Mereka juga harus membayar di pengadilan dendanya, belum untuk bayar yang lain, kan kasihan gitulah. Jadi tidak serta-merta langsung ditilang, tapi diberikan edukasi terlebih dahulu. Betul, kita kasih edukasi dulu terlebih dahulu supaya mereka sadar lah. Baik. Tentunya, tapi tetap masyarakat juga harus mengingat ya bahwa tidak harus ketika ada polisi atau ketika ada kamera saat berkendara. Ya. Walaupun tanpa ada petugas pun sebaiknya harus tetap Tetap sadar. Harus tetap sadar itu karena harusnya itu masyarakat harus lebih peka karena bahayanya melawan arus itu sangat merugikan pengguna jalan yang tertib. Nah, saya kasih tahu juga untuk melawan arus itu pasti tidak akan mendapatkan jasara harja apabila terjadi kecelakaan. Itu kerugiannya sangat besar. Itu. Termasuk tidak menggunakan helm? Tidak menggunakan helm juga termasuk. Makanya kita himbau kepada masyarakat khususnya Kota Palembang agar tertib berlalu lintas demi keselamatan kita masing-masing. Apalagi untuk pengguna jalan. Baik. Ada pesan khusus tidak untuk pengendara? Pesan khususnya untuk pengendara di seputaran Kota Palembang, semoga dengan edukasi keselamatan ini kita lebih paham, lebih mengerti akan bahaya keselamatan lalu lintas. Karena ada keluarga yang menunggu Anda di rumah. Baik. Terima kasih Bang Robi waktunya ya. Sama-sama Mbak, terima kasih banyak. Baik, Tribuners, itulah tadi wawancara kita bersama dengan Brigadir Robi. Semoga wawancara kami tadi bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan kewaspadaan saat berkendara di jalan raya. Tetap saksikan kami di Saksi Kata Tribun Sukses.